Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mailani dengan NIM 2211073033. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir antena, yaitu desain antena microstrip persegi menggunakan kombinasi uslot dengan elemen plastik pada frekuensi 2,4 GHz. Bandwidth merupakan salah satu parameter yang patut diperhatikan dalam perancangan antena microstrip. Agar memiliki performa yang baik, antena microstrip dituntut untuk memiliki bandwidth yang lebih, karena pada dasarnya antena microstrip memiliki bandwidth yang sempit. Bandwidth yang lebar pada antena microstrip dapat diperoleh dengan menggunakan berbagai macam teknik sederhana, antara lain menggunakan metode plastik ataupun uslot. Maka dari itu, pada penelitian ini dirancang antena microstrip persegi dengan mengkombinasikan kedua teknik pelebar bandwidth plastik dan uslot pada frekuensi 2,4 GHz. Penelitian ini menggunakan dua buah elemen plastik yang diletakkan pada bagian kiri dan kanan patch utama dengan penambahan uslot pada patch. Bahan substrat yang digunakan adalah Fr4 epoxy dengan nilai konstanta dieletrik yaitu sebesar 4,3 dan ketebalan substrat atau H sebesar 1,6 mm. Teknik pencantuman yang digunakan adalah pencantuman insert bed dan simulator yang digunakan pada perancangan ini adalah CST Studio Suite 2018 atau 2019 dengan target spesifik return loss kurang lebih 10 dB, bandwidth kurang lebih 120 MHz, dan gain kurang lebih 4 dB. Dari hasil simulasi diperoleh besaran parameter antena return loss yaitu 36,22 dB. Bandwidth-nya 148,5 Hz dan gainnya 4,46 dB dan pola radiasi unidireksional. Dengan demikian, antena microstrip kombinasi dan elemen plastik mampu meningkatkan bandwidth 51,22% dengan gain 45,28% dari antena microstrip konvensional. Secara sederhana, antena microstrip terdiri dari 3 elemen lapisan dasar, yaitu patch. Patch merupakan elemen yang diletakkan pada layar atas antena dan terbuat dari lapisan konduktor yang tipis. Patch berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke ruang bebas. Yang kedua yaitu substrat. Substrat merupakan bahan dieletrik yang diletakkan di antara patch dan ground dengan fungsi meneruskan gelombang elektromagnetik dari saluran pencatu. Yang ketiga, ground plate merupakan lapisan konduktor yang diletakkan pada layar bawah dengan fungsi untuk memantulkan kembali gelombang elektromagnetik yang tidak diinginkan melalui substrat menuju ruang bebas. Ukuran ground akan sama dengan ukuran substrat karena ground melapisi seluruh luas permukaan substrat. Dan kita masuk kepada contoh di CST, contoh yang telah saya buat. Ini adalah contoh komponen 3 dimensinya. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ground ini adalah bagian ground dari percobaan yang saya buat, dan ini adalah patch dari percobaan yang telah saya buat. Solid itu adalah tambahannya yang kiri dan kanan, karena itu ada solid 1 dan solid 1. Yang terakhir yaitu substrat. Substrat adalah lapisan yang berwarna putih atau substrat merupakan bahan elektrik yang diletakkan di antara patch dan ground. Baiklah, kita masuk kepada parameter list yang saya buat. Parameternya yang pertama yaitu
T yaitu table ground, T-nya sebesar 0,035, PP2 panjang patch yaitu 32, PP1 panjang patch 1 27,93, serta PI, PG, PF yaitu PF itu 5, panjang backline dan seterusnya sampai dengan A atau nilai tambahan. Nama ini adalah opsional, jadi bebas namanya. Dan ini declarationnya atau keterangannya. Baiklah, kita masuk kepada S1 parameternya. S1 parameter yang saya dapat di percobaan ini adalah ini. Kayaknya tidak sesuai dengan modul. Modul saya adalah ini. Selanjutnya kita masuk ke parameter selanjutnya, yaitu ada PSWR. PSWR yang saya dapat adalah ini. Dan parameter selanjutnya yaitu paretless atau gain. Yaitu ini adalah 3 dimensinya. Dan di modul ini gainnya. Dan selanjutnya kita kembali ke CST. Kita melihat di polarnya. Polarnya kita mendapatkan ini, dan di modulnya ini. Kalau untuk pola radiasinya sama yang saya dapatkan. Dan selanjutnya saya akan menampilkan proses pabrikasinya. Ini adalah lampiran proses pabrikasi antena. Pada gambar 1 saya menyablon layout ke PCB. Jadi antena yang ada di CST ini saya pindahkan ke layout dan saya fotokopi, lalu saya tempelkan ke PCB. Selanjutnya setelah disetrika, saya membersihkan kertasnya, lalu yang kurang-kurang itu saya kasih dengan spidol. Mohon maaf, ini sebenarnya gambar 2. Yaitu saya menebalkan gambar layout yang telah dipindahkan ke papan PCB. Selanjutnya setelah saya tebalkan, lalu saya larutkan dengan larutannya yaitu HCl ditambah H2O2 dan air. Setelah itu saya membersihkan bekas-bekas spidol dengan menggunakan bensin. Tapi saya lupa mendokumentasikannya. Setelah dibersihkan dengan bensin, saya menyolder part bagian bawah antena. Namun saya juga lupa untuk mendokumentasikannya. Dan inilah gambar lampiran hasil pabrikasi antena saya. Ini adalah tampilan belakang dan ini adalah tampilan depan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan.
Saya Jumailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.